dengan formalitas gitu, misalkan baik lewat perkataan, lewat perbuatan, ataupun lewat hal-hal yang lain anu mungkin bisa menggelincirkan akidah orang gitu ya, sehingga orang karena percaya seperti ucapan yang di orang merendukun paranormal apa kunci juru kunci itu harus punya filter secara pribadi, terus ya menurut Abi gitu. Dan memang hari si iblis makan mau pernah berhenti terus berbisik menguntit membuntuti setiap langkah manusia. Bahkan si iblis kan setan meren gitunya ketika orang meregang nyawa ya pan gitu bisa menyerupai hal-hal anu sangat dicintai disayangi ke orang supaya akidah orang tergelincir atau berbelok ke arah itu arah cilaka lah gitu. Hayat di kandung badan. Nah gitu. Urangnya ke urang iya mah. Urang ulah lupa lah. Apa sih sebetulnya tugas setan, tugas iblis di dunia? Ngagelincirkeun urang ya dina berbagai hal cara tadi teh mungkin seperti urang percayalah karena satu benda gitu bahwa benda ini teh bisa gini. Dengan benda ini bisa. Jualan laris. Itu jualan laris apa bisa menguatkan atau tapi itu banyak kan yang justru yang masalah itu masalah yang barusan itu biasanya justru sekarang keluarnya dari yang namanya ya ustad lah. Maaf bukan menjelek-jelekan ustad, tidak semua ini ada sebagian. Justru yang paling parah biasanya yaitu bahkan bilang contoh yang jadi korban ini kan dari Pak Ustadz, ini kan dari Pak Kiai. Itu yang cukup berat juga mungkin PR juga ya Kang itu sebetulnya yang harus ditertibkan gitu. Itu memang leres harapan Abi gitunya, harapan saya tolong gitunya Kak ikhwan kita semua terutama anu suka dibela Ustadz apa itu ini tolong untuk tidak menyampaikan hal-hal yang tidak memungkinkan karena yakin kan dalam Al-Quran bahwa kita semua itu harus meminta hanya kepada Allah. Ista'inu bis-sabri wa sholat kan itu hanyalah meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dalam arti sabar di situ bukan berarti harus berdiam diri, duduk termenung. Misalkan orang yang loba duit cicing we misalkan kan beda kumaha Allah. Kan geus jelas inna sama kan cenanya latum tiruz zahaban wala fiddatan. Langit tidak akan pernah menghujankan emas ataupun perak mau duit. Jadi kita kurang gitu. Ulah rek duduk termenung bermalas-malasan berandai-andai kan. Ya, atau kieu misalkan yang loba duit ini katanya tah cenah kudu bawa ieu tahu meuli ieu syarat cenanya. Syarat. Meuli minyak. Eta hal hayam kubur sendiri juru belah diri. Pencit itu kan ya Komisar Ustadz itu sudah memubadirkan harta. Betul. Paling mana dipencit dibagikan dagingna ke masyarakat ke tetangga ke fakir ke miskin daripada dikubur tanpa dimanfaatkan. Kopi ukur maraman setan. Kopi dibuat itu bulukan anaknya. Itu banyak sebenarnya sekarang hampir terulang kejadian ya seperti itu jahiliyah lagi. Kembali. Nantinya bakal kembali ke masa-masa jahiliyah gitu. Cuma memang orang harus meyakinkan bahwa memang jin dan setan tuh betul ada gitu. Di sekeliling kita pun ada gitunya. Cuma orang lah harus punya kantenan gitunya mulai orang-orang Islam, mulai di orang muslim gitu kan. Mayoritasnya di orang muslim ulah terlalu tergiur ku hal-hal seperti gitulah. Tis etik ayeuna jin, iblis, setan menjama. Ya, jadi seperti misalkan seorang juru kunci lah, ngakukeun dukun lah. Apalagi seorang ustad mengaku-ngaku seorang ustad gitu kan. Itu sangat tidak rasional ku ayeuna. Kalau menurut saya mah suka di lapangan teh. Contoh, saya ngabandingkeun teh. Contoh, seorang anak dikasih nama Muhammad. Kalau saya mah suka bercanda tapi maaf bukan ini. Dikasih Muhammad kan nama Muhammad. Tafa'ul tabaruk susuganan. Sepertos Kanjeng Rasul. Habis di lapangan sambil jika bercanda we kan ngadukan nu paurna percuma di ngaran Muhammad kajen keneh ngaran Agus sok salat daripada nami Muhammad tak
sholat kayak besok itu kalau ngahina ngarusak kajenengan junjungan motoran kita kembali dari nupauna justru nunumnya disebatan keluarna iya kudu ditanam lamun hayang aman ruang hulu embe belah di justru nu keluarna pauna ti sosok ustad lah kajengan lah nu pauna seperti itu ya emang sekarang nupauna dukun nyumput di ajengan dukun nyumput di terus bukan namanya paranormal model gitu meta disebut jurukun contoh di cadas pangeran di antara tapi maaf ini tidak semua ini di antara mata kayak Kang Cecep beserta Inohong termasuk dia ngobrol nyumput kayak di antara wakil di Tasik ya nusuk kejadian tahu nu aya di Sumedang ame katiir kan kita orang nusukan gitu kan iya soalnya iya rada ngalir data sebetulnya kan gara-gara ngabohong oge sih sebetulnya coba lah untuk jejeritan mah yana mun urang mah kanu ngora we kitu kan ngalir ke jujur itu pan bohong kan tapi ada kebohongan berarti meureun aya kan hikmah lamun anu tukang bohong kudu dibohongan heula jigana mata kaling aya paribasa cenah kieu naon nya sepandai-pandainya orang membungkus bangkai sekali waktu pasti bakal tercium bau bohong pun seperti itu ya seperti hal yang terjadi di cadas pangeran Kang Yana gitu kan nah orang di dia ulah rek mudah terkecoh ya, intinya seperti itu ya kan ya kalau kembali ke cerita kita juga ada kan cerita hampir yang sama di cerita Garut ini Garut di kalau kecamatan Banjarwangi hampir kejadian sama sebelum ada yang hilang seorang pemuda yang bernama Mahmud cuman bedanya ada beda gitu beda tapi sama-sama tempat juga beda tapi hampir cerita hampir kalau Mahmud hilangnya sampai sekarang 6 bulan mencek sunama hilang tanpa jejak tanpa karena teu aya nanang tapi alasanana sami Pak hari itu mah si kuncet mah mitnah orang koneng hari ieu mah jika mitnah ka hiji kasepuhan nu aya di puncak Gunung Lumbung pada wartos namurang kali rek ziarah ka puncak Gunung Lumbung ternyata ketika dibuktikan nyata aya di Gunung Lumbung cuman ada kesamaan mata kemudian kada apa mungkin cerita awalnya ternyata Kang Yana mah dek anu ngora sing kemudian alasan anak itu kata mereka di kumaha nu penting juga alasan kumaha kitu kan ari Mahmud mah sosok nanti ketika pergi di rumah teh ada kejanggalan kekesalan mungkin ada kesalahpahaman adu argumen dengan keluarga termasuk lingkungan nya aya bahasa moal baliklah lamun kan selesai masalah nya mungkin bisa alasan jaroh ka jadi micin deui dan upauna kan mitnah dewa ya soalnya di tempat pernah kan ada kejadian seorang yang hilang ternyata sekian tahun di Sumatera usaha ini di Gunung Lumbung pernah terjadi manehna mencit hayam getina dikana bajukeun alungkeun ka makam kan disangka korangnya dimakan ku penunggu makam kalau bukti diangker kenapa makam atau menang kan si uka-uka Pak ini hikmahnya seperti kan berharap cuman mungkin Kang Cecep juga ini sama kalau Kang Yana mah ngalengitna teh ninggalkeun motor nya berharap semoga Mahmud datang mawa motor gitu ya tasing gitu soalnya hampir secerita cuman bedanya kalau yang payana mah ya Kang tah 3 hari teh kompak paranormal kepolisian termasuk tim sah terjun kan Ari Mahmud mah sampai sekarang saya perjuangan dari seperti pemerintah bahkan dari pemerintah juga tidak ada mungkin ini hampir secerita kalau serempak itu begitu mungkin sekali kalau mungkin buat di Singapura sih calon tim biasa baik bisa cuman berharap semoga saja kejadian ini jadi hikmah buat semua termasuk semoga ini tambahan doa buat yang namanya Mahmud kalau Kang Yana kabongkar bohongna boga istri 2 duka 3 mun kaitu untuk kabuka mun jigana boga opat kan jigana teh berharap semoga saja Mahmud yang sekarang hampir 6 bulan ya hampir 6 bulan belum kembali semoga saya cepat kembali diberikan kalau ada kekesalan mungkin ada masalah mungkin semoga dia cepat di apa istilahnya diberi kesolehan ke
keikhlasan bahwa apapun yang terjadi, ridho seorang anak tetap Allah ridho ketika kedua orang tuanya ridho. Insya Allah semoga saja Mahmud cepat kembali ya kan. Ini soalnya menyangkut masalah kejadian yang hampir sama, cuman beda tempat, beda nama, beda cerita. Tapi percis kejadian intinya perfitnahan. Nah, semoga saja ini berada di hikmah, walaupun obrolannya juga kayak obrolan biasa, yang berharap teh, tapi lain ngobrol iya mah, justru sing ngabrol ka barokah. Mungkin cukup yang sekiannya, mungkin cukup ya. Semoga jadi hikmah buat sama. Semoga kejadian ini ada hikmah, bahkan obrolan ini menjadi tambah-tambah untuk khusus Kang Cecep, keluarga, lingkungan Baraya di mana saja berada, untuk lebih meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah, sehingga berharap semua husnul khotimah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.